Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi lagi yang katanya juga menghasilkan uang, yang juga banyak diminta oleh sebagian Anda. Karena katanya, Pak, artis-artis katanya banyak yang main aplikasi ini. Saya cek-cek artisnya mana ya. Yang saya temukan bukan artis kali, tapi ya artis sih, tetapi saya nggak tahu apakah dia main atau tidak main, tapi dia jadi model iklannya. Itu yang menurut saya lebih tepat. Walaupun ada satu berita yang saya lihat, oh iya ada satu artis namanya siapa itu cewek gitu ya, yang katanya seneng gitu sama game itu. Ya oke lah. Oke. Sebelum saya membahas aplikasi ini yang berbasiskan game. Ini game ya, yang mana dari game itu Anda bisa dapat uang katanya. Oke. Saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun plus minus mungkin lebih sedikit ya, seorang teman saya bekerja sama dengan perusahaan Korea meluncurkan sebuah game yang pada saat itu menjadi game yang banyak disukai oleh anak-anak muda di Indonesia. Namanya Ragnarok. Kalau Anda pernah main atau mungkin anak Anda gitu ya, kalau Anda sudah berumur seperti saya gitu ya. Atau Anda sendirilah yang mungkin waktu itu masih muda-mudanya gitu ya, pasti tahu yang namanya Ragnarok. Oke. Nah, Ragnarok itu adalah game online yang berbayar. Kalau Anda mau main Ragnarok, Anda harus beli vouchernya dulu, ya. Jadi game itu nggak gratis. Kan beberapa game ada yang di HP gitu ya, yang gratis. Tapi game ini meskipun berbayar, banyak yang tetap suka. Bagi saya fair sih ya. Game kan dibuat capek-capek gitu ya. Sewajarnya game itu entah dijual atau disewa pakaikan, sebut aja begitu. Oke. Kalau Anda masuk ke tempat pusat amusement center gitu ya, kalau dulu namanya demikian, ada permainan game, video game gitu ya, kan Anda bayar, masukkan koin. Ya, masuk ke tempat permainan anak-anak Amazon gitu ya. Anda juga harus masukkan koin di setiap permainan. Jadi berbayar dong ya. Masa orang sudah capek-capek bikin game Anda main gratis. Walaupun benar ada permainan game yang Anda bisa download di HP gratis, tetapi mereka dapat uangnya dari iklan biasanya. Oke? Kembali lagi, apa istimewanya Ragnarok pada waktu itu sehingga digila-gilain gitu ya sama anak-anak muda? Karena permainan gamenya pasti seru. Saya sempat lihat sekilas, tapi karena saya tidak terlalu suka main game gitu ya. Di situ dalam permainannya, kalau Anda menang dalam pertempuran gitu ya, kalau tidak salah ya, Anda dapatkan senjata. Semakin tinggi Anda atau semakin hebat Anda memenangkan pertarungan yang ada di game itu, Anda dapat reward, hadiah. Mungkin dapat pedang, dapat tameng, dapat tombak, macam-macam. Nah, makin banyak senjata yang Anda dapat, Anda akan bisa dengan mudah lagi memenangkan pertandingan berikutnya. Ya, kadang-kadang ada turnamennya di situ yang mana Anda bisa dapat hadiah. Ujung-ujungnya uang lah hadiahnya supaya orang senang gitu. Nah, selain bisa memenangkan hadiah uang, tadi senjata-senjata yang sudah dia menangkan bisa diperjualbelikan. Nah, lu nggak bisa dapat pedang ya. Ini gua ada pedang nih. Lu mau nggak beli pedang? Berapa? 50.000. Gua ada tombak nih. Berapa? 75.000. Misalnya, saya nggak tahu lah harganya. Kira-kira begitu. Itu yang terjadi di transaksi permainan game pada waktu itu. Sehingga mereka yang pintar bermain tentu dapat uang dong. Pertanyaannya, bagaimana yang sorry to say, yang nggak pintar-pintar amat tapi tetap ngotot mau main? Ya kalah melulu lah. Dia hanya bayar uang. Mengeluarkan uang maksud saya, yang membayar aplikasi itu, game itu, ya hanya untuk kesenangan saja. Tapi dia nggak pernah dapat reward, karena permainannya kurang baik gitulah sebut saja. Bahkan dia lebih banyak mengeluarkan uang karena mau beli senjata yang didapat oleh temannya. Itulah permainan yang waktu itu disebut Ragnarok. Kemudian diikuti oleh berbagai game serupa gitu ya, yang kira-kira seperti itu, sehingga voucher game itu laku keras pada waktu itu.
Menurut saya sih oke-oke aja. Orang mau main bayar ya oke, gitu ya. Oke. Nah, entah kenapa sekarang game yang serupa disebut aplikasi penghasil uang. Begitu saya review, ini mah ternyata cuman game gitu. Namanya MPL. Kalau ini singkatannya Mobile Premier League, MPL. Kalau Inggrisnya gitu ya. Karena ada orang yang komplain, Pak itu bukan SYW Pak, mestinya SYW. Pakai Inggris dong. Oke lah. Ini MPL pun bisa, kebetulan MPL ya MPL juga. Kalau bahasa Indonesia MPL lah gitu ya. Ya sudahlah, kecil itu ya. Nggak usah dipermasalahkan. Nah, Mobile Premier League atau MPL atau MPL dalam bahasa Indonesia adalah platform game yang sekarang ini lebih kerennya lagi disebut e-sport. E-sport itu masuk olahraga sekarang. Game elektronik e-sport ini menjadi cabang olahraga sekarang yang dipertandingkan. Hebat ya. MPL ini asalnya dari India, Bangalore. Bangalore itu pusatnya kayak Silicon Valley-nya India, Bangalore. Ya. Ini mula-mula di di India, dan di India ini meledak lah game ini gitu ya. Hebatnya pendanaannya atau modal yang didapatkan oleh MPL itu 95 juta US dollar. Berapa itu? Lebih dari 100 miliar. Kira-kira 95 juta kali 14 ribu berapa? Lebih loh. Lebih 900 miliar lebih, bisa 1 triliun. Iya, 95 juta itu 1 triliun lebih ternyata, 1,3 kira-kira. Jadi dia yang 1,3 triliun ini adalah pendanaan baru. Jadi, apa ya? Ini bukan perusahaan yang asal-asal buat gitu. Benar-benar melibatkan pendanaan yang luar biasa besar. Ya kan? Yang mana sebelumnya yang ini yang dia dapat di Februari tahun 2021. Dapat 95 juta dolar. Padahal di bulan September tahun 2020, ya kira-kira September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan setelah September 2020 dia dapat 95 juta kan. Nah, pada September 2020 dia juga sudah pernah dapat 90 juta. Jadi totalnya sudah lebih dari hampir 3 triliun dari 2 pendanaan ini saja gitu ya. Nah, dan banyaklah investor-investor besar juga yang masuk ke dalam MPL ini. Jadi ini sebenarnya perusahaan raksasa. Jadi bukan perusahaan asal-asalan yang untuk tipu-tipu. Dari soal pendanaannya saja sudah jelas. Ini perusahaan yang jelas gitu ya. Nah, sekarang katanya harga dari perusahaan ini, harga valuasi 945 juta. Buset. Sekitar berapa? 13 triliun. Gila lu. Gila. Valuasinya ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa perusahaan ini benar-benar perusahaan yang bonafit lah, besar gitu ya. Di India katanya penggunanya ada 60 juta. Di India 60 juta. Di Indonesia sudah ada 4 juta penggunanya. Sudah ada 4 juta penggunanya. Dia sekarang ini ada sekitar 70 permainan online. Banyak lah, ya kan? Nah, di sini MPL ini, ya kan? Dia juga sering melakukan kompetisi-kompetisi yang seperti Ragnarok di zaman dulu gitu ya. Sehingga dalam kompetisi itu pemenangnya akan menerima reward. Ya, kalau ini dia sebutnya mendapatkan tanda kutip berlian gitu. Sebutannya berlian ya kan. Gamenya macam-macam. Ada yang turnamen, ada yang head to head 1 lawan 1 gitu ya. Battle arena gitu ya. Kayak peperangan. Banyak macam lah ya kan. Nah,
Di sini yang menang atau jadi juara gitu ya, dia pasti dapat hadiah. Nah, hadiah inilah yang disebut uang gitu. Dia menghasilkan uang gitu ya. Nah, di sini dikatakan juga game ini berbayar seperti Ragnarok. Jadi kalau Anda mau main game MPL ini, ya Anda harus berbayar, tidak gratis. Seperti Anda masuk ke tempat hiburan yang namanya Amazon yang buat anak-anak itu kan bayar. Beli koin, masukkan ke mesinnya, terus Anda main gitu ya. Sama Anda untuk mainkan permainan ini Anda harus bayar. Nah, saya mohon maaf, saya nggak tahu bayarnya berapa, ya kan? Bagi saya nggak penting gitu. Kalau Anda tertarik ya Anda cek aja gitu ya. Ya kalau Anda merasa suka gitu ya sama game ini, ya main aja gitu ya. Nggak ada ininya. Nah, siapa tahu Anda kan suka main game gitu ya. Anda pikir, wah saya bisa menang nih ya, gitu ya. Oke, nah di sini dikatakan pertumbuhan dari pengguna MPL ini secara keseluruhan, dia naik 85%. Meski di zaman pandemi ini ya, game ini malah naik katanya. Ya, saya bisa mengerti ya, karena orang kan work from home, aturan harus kerja dari rumah malah main game. Kan bisa, kalau di kantor kan ketahuan main game. Ini work from home jadi main game. Yang dia naik jadi 85% ya kan. Sejak Maret tahun lalu katanya. Maret tahun lalu ada peningkatan 55%. Maret tahun lalu kan sudah mulai pandemi. Naik dia ya 55% dan penggunanya naik 7 kali lipat. Hebat ini ya kan. Nah, di sini ya sekali lagi meskipun pemainnya bertambah, purchasing power atau kemampuan orang untuk membeli apalah namanya voucher untuk main ya mulai menurun. Penggunanya banyak tapi mungkin mainnya nggak intensif gitu ya. Tetapi secara volume dia tetap bertumbuh. Nah, dia juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan karena ada beberapa gamenya yang disponsori oleh perusahaan. Nah, dia dapat uangnya juga dari para sponsor. Ya, menariknya MPL ini mendukung Piala Presiden eSport 2020. Kan pernah ada itu Piala Presiden loh untuk eSport game di tahun 2020. Dia mendukung eSport ini, ya kan? Dan dia dinilai menjadi benchmark, tolok ukur gitu ya, yang baik bagi perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra strategis lain. Dia menjadi acuan kira-kira seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kembali lagi. Benarkah permainan ini, ya kita nggak usah bahas ya, masing-masing gamenya Anda bisa cek sendirilah. Anda search di Google, Anda masuk websitenya, Anda lihat saja permainannya apa aja. Banyak kok permainannya ya. Pertanyaannya, jadi betul nggak Pak ini aplikasi bisa menghasilkan uang? Betul, kalau Anda menang, kalau Anda pinter mainnya, menghasilkan uang. Nggak aneh, ini seperti permainan Ragnarok yang saya bilang sekitar 10 tahun yang lalu. Anda pinter mainnya, Anda selalu dapat reward yang disebut berlian. Ada harganya, satu berlian berapa rupiah gitu ya. Kalau Anda kumpulkan berliannya ini, bisa Anda jual. Masuk ke akun GoPay atau Dana atau OVO gitu. Kalau nggak salah dia kerja sama dengan platform pembayaran seperti itu, juga dengan link aja kalau saya tidak salah. Anda bisa tukarkan berlian Anda. Benar, benar. Tetapi Anda juga bisa kehilangan uang. Ya, kehilangan bukan arti ditipu ya. Beda dengan money game tipu menipu. Kalau Anda kehilangan uang, definisinya adalah Anda dimakan gitu uangnya, dibawa kabur, ketipu. Dan ketipunya bisa jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan miliar. Kalau ini bukan soal tipu menipu sih ya. Istilahnya, Anda kehilangan uang karena Anda bermain game. Yang game berbayar. Ya, anggap aja Anda bayar untuk memuaskan diri Anda, untuk hiburan. Itu aja. Anda ke tempat permainan game juga Anda bayar kok. Tergantung dari kacamata Anda. Anda bisa mengatakan, oh ini wajar saja. Saya bayar karena kan saya main gamenya. Main gamenya harus bayar. Ya kalau saya kalah ya, uang yang saya sudah keluarkan ya memang milik si pemilik game lah. Kalau Anda main di tempat game kan, misalnya di bioskop-bioskop yang suka ada mesin-mesin game kan Anda bayar, ya. Malah di situ Anda menang pun paling dapat extra game, nggak dapat uang. Ini menang Anda dapat uang, seperti di Amazon dapat kupon gitu yang bisa Anda tukarkan mainan. Oke? Tapi kalau pakai kacamata yang satu lagi, oh ini kayak judi dong Pak. Kalau menang dapat duit, kalah uangnya hilang.
bisa aja sih kalau Anda mau pakai kacamata itu gitu ya. Tapi saya tidak mau memperdebatkan itu ya. Dari sisi kacamata yang sini bisa bilang, oh ini judi dong, kita mempertaruhkan uang kita untuk kemenangan. Kalau kita nggak menang kalah. Tapi di satu sisi lagi bisa dikatakan, enggak kok, saya bayar karena saya mau main gamenya. Yang mana ada insentif, kalau menang saya dapat hadiah, dapat uang. Ya, dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, saya tidak mau berpolemik di dua pandangan ini, sah-sah aja. Oke, jadi kembali lagi. Kalau ditanya, benarkah aplikasi ini bisa menghasilkan uang? Betul, kalau Anda menang. Kalau Anda mendapatkan tadi reward yang berupa berlian-berlian tadi, yang Anda kumpulkan, yang nanti Anda tukarkan. Tapi bisa juga Anda hanya ya keluar uang untuk main game aja gitu, karena Anda kalah lagi. Ya, tapi di sini sekali lagi saya tidak mau mempertentangkan yang satu bilang, oh ini judi dong. Oh enggak, ini hanya untuk kesenangan. Terserah Anda nilainya. Ya, jadi bisa menghasilkan uang? Bisa. Tapi bisa juga tidak menghasilkan uang. Yaitu Anda main ya seperti Anda sewa mesin game aja sudah gitu. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai aplikasi MPL atau MPL gitu kalau bahasa Indonesia yang katanya bisa menghasilkan uang. Yang tidak lain adalah sebuah permainan game yang asalnya dari India. Oke? Yang pendananya besar seperti tadi yang saya sebutkan. Oke? Silakan share video ini kepada teman-teman, kerabat handai tolan, agar mereka juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.